Tapi si iblis akan memberikan persyaratan kepada Jack, yaitu akan mengambil jiwanya setelah hutang-hutang Jack itu lunas. Hai teman-teman, balik lagi sama aku. Kenalin, nama aku Retna Desi. Nggak pakai serem, tapi aku akan cerita hal-hal yang serem. Jadi hari ini tuh aku mau nyeritain tentang salah satu cerita yang paling legendaris di tanggal 31 Oktober ini, yaitu Halloween. Jadi aku akan menceritakan sedikit kisah tentang awal mula Halloween. Langsung aja, let's go. Teman-teman, seperti kita tahu, Halloween dirayakan setiap tanggal 31 Oktober setiap tahunnya. Kata Halloween itu pertama kali digunakan pada abad ke-16. Kata Halloween sendiri itu berasal dari Skotlandia, yaitu All Hallows Evening atau malam yang sepenuhnya suci. Sejarawan Nicholas Roger yang meneliti asal-usul Halloween saat itu mencatat bahwa Halloween berasal dari pesta Romawi, di mana pesta itu diadakan untuk menghormati Dewi Ponoma yang merupakan dewi buah-buahan dan dewi biji-bijian. Sebenarnya perayaan Halloween sendiri ini juga dikaitkan dengan perayaan Samhain, di mana perayaan Samhain ini yang berarti adalah perayaan untuk berakhirnya musim panen di musim panas dan memasuki musim dingin. Nah, di Irlandia sendiri itu orang-orang di sana juga sebelum malam hari mereka akan pergi dan mengumpulkan makanan untuk pesta. Selain itu mereka juga akan mengenakan kostum. Nah, dulu nih ya, waktu itu di gereja Kristen merayakan yang namanya peringatan Hari All Saints atau yang biasa dikenal dengan nama All Hallows. Nah, pada siang hari di tanggal 31 Oktober itu dan malamnya mereka akan merayakan Hallow Eve atau malam suci atau keramat atau yang biasa kita sebut dengan Halloween. Nah, kemudian secara perlahan-lahan Halloween pun akhirnya menjadi bagian peribadatan dan kebiasaan mereka. Nah, terus tuh ya, yang paling populer sekarang ini kan Halloween biasa dilakukan tuh teman-teman. Jadi kayak ada anak-anak yang berkostum, terus habis itu mereka dari rumah ke rumah mengetok pintu ke pintu untuk mendapatkan permen. Dan di sini pun akhirnya Halloween menjadi sangat populer, identik dengan setan, dengan penyihir, dengan goblin, dengan apapun itu, karena sebenarnya karena kostum anak-anak yang dikenakan ini, karena mereka juga percaya kalau orang-orang mati ada di sekeliling mereka, makanya mereka menggunakan nih yang namanya kostum-kostum seram ini. Memang itu memang udah identik. Akhirnya sekarang ini di berbagai belahan dunia, mau itu di mall, di restoran, dimanapun yang menganut sistem Halloween, itu biasanya identik dengan kegiatan seperti itu tuh. Nah, sekarang kita akan lanjut membahas yang kedua, Jack O' Lantern. Halloween itu sebenarnya identik banget sama yang namanya labu. Nah, si labu ini selalu dihias nih sama macam-macam aneka wajah-wajah seram, lalu diberikan lilin di tengah, lalu habis itu dipajang tuh di depan rumah mereka. Nah, ini identik banget nih. Jadi apa sih yang membuat para tuan-tuan rumah ini tuh menghias Halloween dengan labu? Jadi si labu itu sebenarnya mereka sebut dengan nama Jack O' Lantern. Jack O' Lantern sendiri ini sebenarnya mempunyai nama asli, yakni bernama Stingy Jack. Nah, nama asli dari Stingy Jack ini namanya adalah Jack. Nama aslinya tuh Jack, tapi dia tuh dipanggilnya tuh Stingy Jack. Nah, jadi dia itu dipanggil dengan nama Stingy Jack karena dia itu memiliki sifat-sifat yang akhirnya menjadikan sifat-sifatnya itu menjadi julukan dia. Jadi dia itu adalah pertama seorang pemalas, kemudian dia juga seorang pemabuk, dan yang ketiga dia itu adalah seorang yang suka berbohong. Jadi Jack ini tinggal di suatu desa. Nah, kemudian dengan sifatnya yang sangat amat meresahkan warga ini, jadi mereka itu merasa sangat terganggu dengan semua kelakuan si Jack ini ya. Terus akhirnya rapat, akhirnya berusaha untuk mengusir si Jack ini. Akhirnya si Jack ini berhasil kabur dan lari, lalu kemudian dia bersembunyi di sebuah gua. Di dalam gua itu Jack bertemu dengan seorang iblis, di mana seorang iblis ini berencana untuk ingin mencabut nyawa si Jack. Dan dia itu kan suka berbohong. Nah, jadi si Jack ini punya sekali akal untuk membohongi si iblis. Jadi si Jack ini memohon belas kasih kepada si iblis dan berkata bahwa aku
Memohon kesempatan kedua, aku akan berusaha membayar hutang-hutangku kepada para warga-warga yang marah, tapi kumohon jangan cabut nyawaku. Lalu kemudian si iblis itu berkata, lalu dengan apa engkau mau membayar mereka semua? Nah, si Jack ini akhirnya meminta tolong kepada si iblis agar si iblis mau berubah menjadi uang koin, dan uang koin tersebut akan diberikan kepada warga. Nah, tapi setelah menjadi uang koin, tidak begitu saja iblis melepaskan si Jack, tapi si iblis akan memberikan persyaratan kepada Jack, yaitu akan mengambil jiwanya setelah hutang-hutang Jack itu lunas. Nah, tapi berkebalikan nih. Jadi setelah si iblis berubah menjadi koin-koin emas, nah si koin-koin itu nggak diberikan pada warga, tapi koin itu disimpan di dalam dompet Jack, lalu diberikan salib untuk mengunci si iblis biar dia tidak bisa keluar dari dompet. Setelah berada di dompet Jack cukup lama, akhirnya si iblis nggak tahan dong, masa dia di dalam dompet iblis. Nah, akhirnya si iblis pun meminta dan memohon belas kasih kepada Jack untuk melepaskan dia. Namun Jack pun dengan akalnya akhirnya juga memberikan persyaratan kepada si iblis, yaitu dia mau melepaskan si iblis kalau si iblis ketika sudah keluar dari dompetnya tidak mengambil jiwanya Jack. Nah, si iblis pun akhirnya setuju dan akhirnya dilepaskannya. Nah, suatu hari mungkin karena Jack ini menua atau gimana ya, namanya manusia itu nggak ada yang abadi kan, akhirnya dia meninggal. Arwah si Jack ini secara kepercayaannya dia tidak bisa diterima di surga, mungkin karena memang dia itu kan orang yang pemalas ya, pemabuk, habis itu suka tipu-tipu nih, dia suka membohongi orang nih, itu yang membuat dia tidak bisa pergi ke surga, dan dia pun tidak bisa pergi ke neraka karena si iblis tadi sudah memberikan janji bahwa dia tidak akan pernah membawa Jack. Otomatis kan iblis tempatnya di neraka tuh, jadi dia gak bisa bawa Jack ke neraka juga. Ya udah, jadi Jack akhirnya dia terperangkap di bumi, arwah dia tuh terperangkap di bumi. Nah, sedangkan si Jack ini dia merupakan seorang roh, otomatis di alam roh, dunia di bumi itu terasa semuanya gelap. Jadi dia itu hanyalah roh yang berjalan tanpa arah di bumi yang gelap sendiri. Lalu kemudian suatu hari, mungkin karena iba ya, si iblis yang dari neraka tuh, dia melemparkan sebuah bara api kepada Jack. Lalu kemudian Jack mengambil labu dan kemudian memasukkan bara api neraka itu ke dalam labu, sehingga labu itu menjadi sebuah lentera. Nah, lentera ini nih yang sekarang dipakai di perayaan Halloween, di mana Jack ini membawa lentera itu dan mengelilingi bumi, dan orang-orang yang melihat Jack dengan menggunakan lentera itu semuanya takut dong. Ya iyalah, arwah bawa lentera kemana-mana, kan dia arwah, karena orang nggak bisa lihat dia, orang bisanya cuman lihat lenteranya aja, otomatis kan ya serem kan kali ada lentera jalan gitu ya kan. Nah, akhirnya disitulah orang-orang memutuskan untuk menggunakan labu dan lalu dibaca di depan rumah mereka itu supaya apa? Supaya si Jack tuh tahu, oh ini temenku nih, kayak soalnya punya lentera yang sama nih kayak aku. Ya udah, aku nggak datengin dia deh, aku cari tempat lain aja. Sejak itulah Jack O'Lantern itu jadi dasar tanah yang cantik tapi menyeramkan di berbagai penjuru dunia untuk merayakan pesta Halloween. Nah, ini tuh ada beberapa fakta-fakta unik dari Jack O'Lantern. Jadi yang pertama itu adalah lanternnya tuh yang labunya dia yang ada bara api neraka tuh itu tidak akan pernah padam. Lalu kemudian kenapa kok labu? Kenapa labu ini baru terkuak nih. Jadi Jack kenapa pakai labu? Jadi Jack itu sangat suka sekali dengan buah labu. Coba kalau dia sukanya pisang, nggak jadi dari Jack O'Lantern. Terus kalau bara api neraka ditaruh pisang jadi apa dong? Pisang bakar ya? Nggak bisa, jadi harus pakai labu. Ini fakta yang kedua nih, jadi Jack O'Lantern ini digunakan untuk mengusir roh-roh jahat. Nah, seperti yang aku katakan tadi tuh kan, jadi mereka tuh pakai labu nih, dikasih lilin, ditaruh depan rumah mereka kan. Habis itu nanti mereka yang katanya roh-roh itu akan tahu nih, oh ini teman aku nih, jadi nggak bakal datang ke rumah kalian. Jadi mereka akan cari tempat lain yang nggak ada hiasan labu. Tuh, makanya kalian harus pakai labu tuh. Pakai labu, nanti kalau nggak kalian datang gitu. Nah, terus yang ketiga adalah sempat menggunakan lobak. Oh, sempat menggunakan lobak ini sebenarnya tuh orang-orangnya aja. Jadi dulu tuh di Irlandia karena labu tuh susah sekali untuk
cari, akhirnya mereka menggunakan lobak. Tapi kan kalian tahu lobak itu ukurannya lebih kecil, terus susah juga diukirnya. Akhirnya menggunakanlah budeh yang dia agak besar terus gampang diukir gitu. Terus ini ya gitu deh, pokoknya ini fakta ketiganya tuh gitu. Di malam Halloween yang seram-seram, pasti ada dong ceritanya seram-seram banyak banget. Tapi ceritanya tuh sebenarnya seputar kriminal, dan aku takut karena aku orang yang sensitif dengan berita-berita kriminal. Otomatis aku nggak mau bahas itu, aku maunya bahas yang serem-serem aja. Jadi aku cari-cari bener-bener, aku riset banget teman-teman. Jadi aku riset, aku cari cuman nemu sedikit banget yang ceritanya bener-bener horor di malam Halloween. Jadi buat kalian nanti kalau suka yang kisah-kisah kriminal tentang Halloween, kalian bisa googling sendiri, kalian bisa cari di internet banyak banget, tapi aku nggak bisa bahas. Oke, aku akan bahas satu ini. Nah, jadi sebenarnya ini itu adalah pengalaman salah satu orang yang bernama Jonathan Hanna. Dia ini berusia 45 tahun, mana pada waktu itu tanggal 31 Oktober bertepatan dengan hari Halloween. Dia itu berkunjung ke salah satu museum yang ada di Irlandia Utara, yaitu sebuah museum rakyat dan transportasi. Lalu dia berkeliling mencari foto-foto terbaik. Secara tidak sengaja dia memfoto sesuatu yang sangat mengejutkan bagi dirinya. Jadi foto itu diambil di salah satu transportasi, yaitu kereta api. Di situ jelas sekali terlihat ada sesosok arwah yang duduk di bangku kereta. Kemudian di foto dia juga menoleh ke arah kamera yang dibawa oleh si Jonathan ini. Kemudian si Jonathan sendiri juga mengatakan seperti ini, "Saya berada di dalam kereta itu sendirian dan mengambil banyak sekali gambar. Tapi saya langsung ketakutan saat melihat hasil gambar itu." Nah, beberapa orang yang melihat foto tersebut itu sempat menyangkal kalau sebenarnya itu adalah editan dari Jonathan sendiri, karena mungkin terlihat seperti agak dibuat-buat ya. Tapi Jonathan mengaku kalau ini adalah foto benar-benar hasil tangkapan dia tanpa direkayasa. Jadi ini benar-benar salah satu keseraman yang ada di malam Halloween. Oke, teman-teman, itu aja cerita aku hari ini. Mungkin buat teman-teman sendiri yang para umat Kristiani, terutama yang biasa merayakan Halloween, kalian bisa share cerita kalian, cerita pengalaman serem-serem kalian di bawah di komen. Kok aku juga pengen banget dengerin kisah-kisah Halloween yang nggak tragis ya. Jadi kalau cari yang tragis-tragis itu banyak banget di Halloween, seperti pembunuhan bla bla dan apa lain. Tapi aku kurang suka, jadi aku sukanya horor-horor mistis-mistis aja seputar Halloween. Nah, oke, makasih banget buat kalian yang udah nonton channel aku hari ini. Terima kasih banget buat kalian yang udah subscribe, udah like, dan jangan lupa kalian harus kasih komen yang positif. Selalu sehat, selalu jaga kebersihan. Semoga kita semua diberikan keberkahan dan kesehatan. Oke, terima kasih sekali kalian udah nonton. Dan buat kalian umat Kristiani yang sekarang sedang merayakan Halloween, selamat Hari Halloween. Oke, terima kasih teman-teman udah nonton. Bye.